Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada pagi hari ini kita dari kelompok 10 yang beranggotakan ada Lilis Kurniawati, ada Yunita Wulandari, ada Nilawati, ada Anastasia, kemudian Hanifar Hatun, dan saya sendiri Riri Dita Anugrah akan mempresentasikan mengenai pengantar dari Organization Development. Untuk kali ini kita akan berangkat dari pengertian dan juga definisi organisasi development. Nah, organisasi development atau yang sering disingkat dengan OD ini merupakan suatu proses yang dimana menerapkan ilmu dan juga praktek keperilakuan untuk membangun organisasi dalam mengembangkan kemampuannya guna mencapai efektivitas organisasi yang lebih tinggi. Nah, contoh dari organisasi development ini ada team building di top manajemen suatu perusahaan, kemudian ada perubahan struktural di pemerintahan kota, dan ada job enrichment di perusahaan. Nah, kemudian ada definisi atau pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Nah, yang pertama ada Warner Barker, yaitu mengemukakan bahwa organisasi development merupakan suatu proses perubahan terencana dalam budaya organisasi melalui pemanfaatan teknologi sains perilaku, penelitian, dan juga teori. Kemudian ada Wendell Franz, yaitu organisasi development itu mengacu pada upaya jangka panjang untuk meningkatkan kemampuannya dalam pemecahan masalah organisasi dan mempunyai kemampuan untuk mengatasi perubahan di lingkungan eksternalnya dengan bantuan konsultan ilmuwan perilaku baik dari internal maupun eksternal. Jadi pengertian dari Wendell Franz ini lebih mengacu pada jangka panjang dan penggunaan atau pemakaian jasa dari konsultan. Kemudian ada pengertian organisasi development dari beberapa ahli yang akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Hanifar Hatun. Ini ada pengertian Organization Development menurut Richard Behart. OD merupakan upaya yang telah direncanakan, dikelola dari atas, sehingga meningkatkan efektivitas organisasi dan kesehatan organisasi melalui proses intervensi dan dalam prosesnya menggunakan pengetahuan ilmu perilaku. Selanjutnya ada pengertian dari Michael Beer. OD merupakan proses pengumpulan data, diagnosis, perencanaan tindakan, intervensi, dan evaluasi yang ditujukan untuk pertama, meningkatkan kesesuaian struktur, proses, strategi, orang, dan budaya organisasi. Yang kedua, mengembangkan solusi organisasi yang baru serta kreatif, dan yang ketiga, meningkatkan kapasitas pembaruan diri dari organisasi tersebut. Selanjutnya ada dari Warren Burke dan David Bedford. OD berdasarkan pada 1. Sebuah nilai. Nah, sebagian besar bersifat humanis. Lalu, kedua, penerapan dari ilmu perilaku. Yang ketiga ialah teori open system, di mana OD adalah sebuah proses dari sistem perubahan yang terencana dan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan dimensi kunci organisasi seperti lingkungan, misi, strategi, kepemimpinan, budaya, struktur informasi, dan sistem imbalan serta prosedur dan kebijakan kerja. Persamaan dari Organization Development, Organization Change, dan Change Management yaitu ketiganya berupa penerapan yang efektif dari plan change. Lalu ketiganya juga sama-sama difokuskan dengan urutan aktivitas, proses, dan isu kepemimpinan yang tujuannya untuk menciptakan perbaikan di dalam suatu organisasi. Perbedaan OD, OC, dan CM. OD merupakan perubahan dalam strategi, struktur, dan proses di dalam sistem. Program perubahan OD itu untuk memodifikasi strategi organisasi. Hal ini berkebalikan dengan pendekatan yang memfokuskan pada satu atau beberapa aspek dari sistem seperti inovasi teknologi, di mana lebih fokus pada perbaikan produk atau proses tertentu. Yang kedua, OD itu didasarkan pada transfer dan aplikasi dari ilmu keperilakuan. Contohnya, pada pendekatan makro adalah dinamika kelompok dan kepemimpinan. Sedangkan pada pendekatan makro itu seperti strategi desain organisasi dan hubungan internasional.
Hal tersebut itu berbeda dengan aplikasi dari inovasi teknologi yang lebih menekankan pada ekonomi, keuangan, dan aspek teknis organisasi. Yang ketiga, OD itu berfokus untuk mengelola perubahan terencana. Ketika dalam penerapan program ada informasi baru yang muncul di organisasi, maka rencana pun akan disesuaikan agar lebih efektif dan efisien. Yang terakhir, OD itu melibatkan desain, implementasi, dan penguatan lanjutan dari perubahan. Hal ini itu berbeda dari pendekatan lain yang tidak berusaha untuk membuat sebuah perubahan itu dilembagakan atau dikuatkan dalam sebuah kebijakan. Selanjutnya yaitu ada sejarah singkat Organization Development. Kurt Lewin adalah seorang ahli teori, peneliti, dan praktisi yang mendirikan OD pada tahun 1898 sampai 1947. OD muncul dari 5 latar belakang atau akar utama, yaitu yang pertama, laboratory training. Penelitian oleh Kurt Lewin tentang T-group di laboratoriumnya pada tahun 1946 di Pusat Penelitian Dinamika Kelompok Institut Teknologi Massachusetts menjadi sebuah batang dasar dari OD saat ini. Metode T-Group adalah berupa workshop di mana grup kecil yang terdiri dari para pemimpin itu diberikan perlakuan atau intervensi untuk belajar dari interaksi dalam grup seperti hubungan interpersonal, pertumbuhan personal, kepemimpinan, dan dinamika kelompok. Mereka juga mendiskusikan sebuah masalah dan diadakan observasi oleh peneliti. Hasil eksperimennya berupa dua kesimpulan. Yang pertama ada feedback dalam interaksi grup, yaitu adalah pengalaman belajar yang berguna. Kedua, proses group building memiliki potensi yang dapat diubah ke dalam situasi back home. Artinya jika kembali ke tempat asalnya, mereka bisa mempraktikkannya sendiri. Team building merupakan salah satu hal yang paling umum dan banyak diterapkan di OD saat ini. Yang kedua yaitu ada action research atau survei feedback. Kontribusi action research dimulai pada tahun 1940-an yang dilakukan oleh para ilmuwan sosial, seperti John Collier, Kurt Lewin, dan William White. Temuannya adalah bahwa penelitian harus dihubungkan pada sebuah aksi untuk mengelola perubahan. Ada kolaborasi antara perusahaan dan ilmuwan sosial untuk mengumpulkan data tentang fungsi organisasi, menganalisa penyebab atau masalah, serta merancang dan melaksanakan solusinya. Komponen penting dalam action research adalah pengumpulan data yang sistematis dan memberikan feedback pada klien. Pola umumnya seperti pengumpulan data, feedback data, perencanaan aksi atau langkah, dan implementasi. Nah, tindak lanjut pengumpulan data dalam action research dan survei feedback yang mereka lalui saat itu menjadi salah satu kerangka dasar proses OD saat ini. Yang ketiga, ada pendekatan normatif. Di normatif belief ini mengasosiasikan Liquid Participate Management Style, DNBAG, dan program Mountain Grid OD dengan efektivitas organisasi. Setidaknya, organisasi memiliki 1 dari 4 tipe sistem manajemen sebagai berikut. Yang pertama ada eksploitatif, authoritative system atau sistem pertama. Pengambilan keputusan dan kontrol dalam sistem ini berasal dari pihak atas organisasi. Yang kedua ada benevolent authoritative system atau sistem kedua. Sistem ini hampir sama dengan sistem pertama kecuali pengelolaan dalam sistem 2 lebih paternalistik. Yang ketiga ada konsultatif system atau sistem ketiga. Meningkatkan interaktif, komunikatif, dan pengambilan keputusan karyawan. Yang keempat ada participative group system atau sistem 4. Dalam sistem ini berlawanan dengan sistem pertama, di mana sistem ini menekankan pada keterlibatan dan partisipatif dari anggotanya. Yang keempat ada quality of work life. Di kontribusi produktivitas dan kualitas kehidupan, kerja terhadap OD dideskripsikan dalam 2 tahap. Yang pertama ada penelitian Eric Tries yang berfokus pada konsekuensi personal dan pengalaman bekerja dan bagaimana caranya untuk mengembangkan pekerjaan agar dapat memuaskan kebutuhan personal. Yang kedua, pada tahun 1979, faktor utama yang berkontribusi terhadap munculnya UEL adalah adanya kompetisi internasional dan berfokus pada rancangan kerja yang meliputi fitur lain di tempat kerja dan dapat mempengaruhi produktivitas dan kepuasan karyawan. Yang kelima ada strategi change background. Perubahan menjadikan semakin kompleks dan tidak terencana dalam organisasi. Hal tersebut meliputi peningkatan keselarasan serta lingkungan strategi dan desain organisasi. Intervensi perubahan strategi meliputi upaya untuk meningkatkan hubungan antara organisasi dengan lingkungannya dan kesesuaian antara teknis, politik, dan budaya dalam organisasi.
Sekian presentasi dari kelompok Organization Development. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.